Setelah hakim memperoleh keyakinan dengan alat-alat bukti yang sah akan kebenaran perkara-perkara tersebut, maka ia akan mempertimbangkan hukuman apa yang akan dijatuhkannya disebut dengan A. Denda, B. Sanksi, C. Vonis, D. Perintah, E. Hukuman. Jawaban C. Vonis disebut juga putusan hakim terhadap terdakwa dalam perkara pidana. Sidang vonis adalah sidang yang dilaksanakan untuk memberikan vonis atau putusan oleh hakim terhadap terdakwa atas suatu perkara tindak pidana. Vonis atau putusan dijatuhkan hakim setelah secara resmi terdakwa dinyatakan bersalah. Soal berikutnya, mengapa hubungan hukum acara pidana dengan hukuman pidana material merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan? A. Berkekuatan hukum tetap. B. Bisa diubah peraturannya. C. Mempunyai kekuasaan. D. Untuk menegakkan hukum. E. Saling berpedoman dan perangkat lain dapat melaksanakan. Jawaban E. Apabila hukum acara pidana tidak ada, hukum pidana material tidak dapat dilaksanakan dan akan menjadi hukum yang mati karena tidak ada pedoman dan perangkat lain yang dapat melaksanakannya. Demikian pula hukum acara pidana tidak dapat berubah banyak dan menjadi hukum yang tertidur. Soal berikutnya, hukum yang hidup dan dipelihara di tengah-tengah masyarakat disebut A. Hukum sosial, B. Hukum adat, C. Hukum budaya, D. Hukum pidana khusus, E. Hukum perdata. Jawaban B. Hukum adat merupakan pencerminan hukum yang terpancar dari jiwa bangsa Indonesia yang hidup dan terpelihara di tengah-tengah masyarakat. Soal berikutnya, apabila timbul suatu perselisihan dalam masyarakat, baik perkara pidana maupun perkara perdata, maka penyelesaian perkara ini akan dijatuhkan kepada A. Pemerintah, B. Pengacara, C. Hakim, D. Kepala desa, E. Masyarakat. Jawaban D. Apabila di antara mereka dalam masyarakat itu timbul suatu perselisihan, baik perkara pidana maupun perkara perdata, maka penyelesaian perkara ini akan dijatuhkan kepada penguasa atau pemerintah. Dalam hal ini adalah kepala desa. Semua perkara yang timbul antara penduduk desa dipecahkan atau diselesaikan sendiri dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh kepala desa. Itulah tadi beberapa contoh soal terkait formasi analis hukum ahli pertama. Bagi teman-teman yang ingin lebih intens mempersiapkan diri berdasarkan soal terbaru, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi video. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.